Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Hafiz Ilmi. Pada saat ini, saya dari HTN kelas A, mata kuliah Hukum Acara Perdata. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang putusan sidang perdata. Oke, langsung saja. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari putusan sidang perdata. Yang pertama disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo. Beliau mendefinisikan bahwasanya putusan atau putusan hakim itu suatu sebagai pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang dimana dia diberi kewenangan untuk itu, yang dimana diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mencari, mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selanjutnya, putusan hakim ini harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Nah, selanjutnya, putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang dimana harus berupa akta otentik. Selanjutnya, dalam putusan hakim itu sendiri memuat beberapa. Yang pertama adalah putusan hakim yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum. Yang kedua, putusan ini dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata pada umumnya. Yang ketiga, yakni putusan itu dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, yang terakhir, yakni putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Nah, selanjutnya, jenis-jenis putusan. Nah, putusan itu dibedakan atas putusan akhir dan bukan putusan akhir. Yang dimana pada kali ini terdapat juga putusan sela. Yang dimana putusan sela itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 196 ayat 1 RPK, pasal 185 ayat 1 HIR tentang putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Nah, yang dimaksud itu untuk memungkinkan atau mempermudah pemeriksaan perkara, yang dimana ada beberapa putusan sela yang dikenal dengan dalam hukum acara perdata, yakni putusan prepatoir, putusan idensial, dan juga putusan provisional. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu yang ditinjau dari sifat diktum atau amarnya. Yang putusan itu dibedakan menjadi, nah, yang pertama, putusan deklatohir. Nah, putusan deklatohir ini yakni putusan diktum atau amarnya yang menyatakan sesuatu, seperti mengabulkan gugatan, seperti mengabulkan gugatan penggugat. Nah, selanjutnya atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah, seperti menyatakan tanah sengketa sah milik penggugat. Nah, yang kedua yakni putusan konstitusi, putusan konstitusi, yang dimana putusan konstitusi ini yakni putusan diktum yang amarnya itu meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya yakni seperti menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Nah, yang ketiga yakni putusan kondemnatoir atau putusan putusan kondemnatoir yakni putusan diktum atau amarnya yang berisi tentang pernyataan yang bersifat penghukuman. Contoh dalam hal ini yakni penghukum tergugat yang membayar hutang kepada penggugat sejumlah 100 juta rupiah. Nah, selanjutnya kekuatan putusan pengadilan, yang dimana dalam perkara perdata ini putusan pengadilan ini mempunyai tiga macam kekuatan, kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan juga kekuatan eksekutorial. Nah, yang pertama yakni adalah kekuatan mengikat. Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak itu sendiri, dan di mana mereka itu mendapatkan hak dari para pihak itu. Nah, yang kedua yakni kekuatan pembuktian. Putusan itu dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta otentik, yang dimana dibuat dalam bentuk tertulis
oleh pejabat yang berwenang yang ditandatangani dan memang ditujukan untuk pembuktian itu. Nah, yang ketiga yakni kekuatan eksekutorial, artinya yang di mana putusan pengadilan itu dapat dilaksanakan dengan paksa. Nah, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, namun demikian tidak semua putusan pengadilan itu dapat dilaksanakan dengan paksa. Akan tetapi, putusan pengadilan itu yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat kondematorial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.